Dajjal itu punya kuasa. Kalau zaman dulu Dajjalnya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu Dajjal. Jadi Dajjal bahasa hadis. Bahasa Qur'annya adalah mujrimun, yukadzibun. Mukadzib, para pendusta, para pembohong. Itulah Dajjal. Ya. Nah, jadi ada Dajjal, ada Imam Mahdi dibahas, ya, yang kaitannya dengan Kiamatul Kubro, ya, jadi nggak nyambung, saudara. Nah, jadi itu kan cerita Kiamatul Kubro itu adanya Dajjal, Nabi Isa turun, ada Imam Mahdi, ada Ya'jud wa Ma'jud dan lain sebagainya. Yang ujungnya wallahu a'lamu bishawab. Lah ngapain dibahas? Emang juga nggak ada ilmunya. Ya, inda kulli ilmuha. Nah, seperti itu, saudara, cara memahami kiamat, memahami Imam Mahdi, memahami hari akhir, memahami A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan seluruh perintah sesuai dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir ini, dan marilah sebagaimana biasa dalam kajian-kajian ini kita senantiasa membahas segala hal dan ihwalnya didasari dan berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang telah saya tuliskan di sini. Apa yang mau kita bahas hari ini, tentunya dengan judul yang sesuai yang sudah saya tampilkan dalam thumbnail tersebut, yaitu tentang masalah kiamat dan akhir zaman. Nah, ini sebuah materi yang tentunya banyak orang yang menyukai materi ini, ya, sebagai suatu pengetahuan dari banyak referensi dan pemahaman tentang hal ini. Baiklah, saudara pemirsa, tentunya saya akan membahas masalah ini dari sisi yang tidak banyak orang dan mungkin belum banyak orang yang membahasnya, tentang masalah kiamat dan akhir zaman. Baiklah, saudara pemirsa, jadi tentang masalah akhir zaman atau kiamat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu banyak disebutkan. Ada yaumil jaza, yaumus sa'ah, ada yaumul qiyamah, ada yaumul ba'ats, ya. Dan kemudian di hadis disebutkan juga adalah yaum akhir zaman, ya. Nah, tentunya saudara pemirsa, pada umumnya kalau sudah berbicara yaumil qiyamah atau yaumil jaza atau yaumuddin, bahkan dalam surat Al-Fatihah ada, ya, artinya berbicara kiamat, maka arahnya atau pembahasannya itu adalah kiamat kubro. Konstruksi pemahaman itu, ya, sudah pasti arahnya ke sana, pembahasannya ke arah sana, yaitu kiamatul kubro, ya.
Begitu saudara. Nah, jadi apa saja yang kita bahas dari segala sisinya pasti arahnya ke sana, yaitu kiamatul kubro. Ya. Padahal kiamatul kubro, ya, kiamat besar, hancurnya alam semesta, inda kulli ilmuha, seluruh pengetahuannya, seluruh ilmunya, seluruh pemahamannya, ini hanya Allah yang tahu. Segala hal ihwalnya ini hanyalah Allah. Inda kulli ilmuha. Ya. Dan sudah kita yakini dan wajib yakin kiamatul kubro, hancurnya alam semesta raya ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Nah, ini ayatnya saya sudah tampilkan di sini. Nah, kemudian muncullah pemahaman-pemahaman, muncullah keterangan-keterangan, muncullah uraian-uraian tentang kiamat. Dengan dasar dan dalil dari berbagai rujukan, hadis ataupun ayat, atau pendapat-pendapat para ulama-ulama sebelumnya. Nah, tetapi nanti pada ujungnya uraian-uraian tersebut, keterangan tersebut, atau tafsir-tafsir tersebut, syarah-syarah tersebut, ujungnya adalah wallahu a'lamu bishawab. Segala hal ihwalnya itu hanya Allah yang tahu. Lantas kenapa dibahas? Kalau ujungnya adalah Allah yang tahu. Kan namanya seperti atau seakan-akan sia-sia itu pembahasan. Artinya tidak menjadi pengetahuan, tidak menjadi pemahaman buat kita. Karena ditutup dengan wallahu a'lamu bishawab atau bil muradi. Dari sini kan kita dapat memahami bahwa memang tadi saya katakan bahwa inda kulli ilmuha, segala hal ihwalnya hanya Allah yang tahu. Sama seperti ayat yang mengatakan bahwa Allah itu laisa kamislihi. Jadi Allah tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi, tidak ada yang bisa nyamai atau tidak ada yang bisa dijadikan umpama-umpama, nggak bisa. Jadi Allah itu perboden ditutup untuk dibahas, kan begitu maksudnya. Karena dibahas berjilid-jilid, berbab-bab, berkitab-kitabnya ribuan banyak. Gitu kan? Tetapi ujung-ujungnya ya Allah lagi, kembali ke Allah lagi. Ini buat apa dibahas? Udah diperboden, laisa kamisli, ya udah nggak usah dibahas, semestinya begitu kan. Sama halnya dengan kiamatul kubro. Kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang hal ihwalnya. Nah, kan lucu jadinya kan. Sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya lalu dibahas. Sehingga pembahasan-pembahasan itu, keterangan-keterangan itu nilainya apa kalau gitu saudara? Nilainya bukan ilmu, tapi asumsi atau pendapat. Ya, bukan ilmu. Kalau sesuatu yang sifatnya sudah qati dari Allah, sudah dicegah istilahnya oleh Allah, itu yang gak usah dibahas. Karena manusia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kiamat, dan manusia tidak mengetahui sedikit pun tentang diri Allah. Nah, ternyata atau kita harus pahami bahwa ada yang namanya pengetahuan yang rasional dan irasional. Nah,
ini tidak sama. Jangan ini ya, tidak sama. Bukan berlawanan. Tidak sama. Rasional itu basisnya ilmu. Basisnya pengetahuan. Maka sarananya adalah aklun atau akal, otak, zikrun bahasa lainnya, bahasa Qur'annya. Jadi itu yang merespon sesuatu yang rasional. Sedangkan irasional adalah yang tidak masuk akal, yang tidak logika. Berarti ini wilayah yang bukan pengetahuan. Bagi Allah adalah ilmu, bagi kita manusia bukan. Maka manusia tidak diberikan pengetahuan sedikit pun oleh Allah tentang qiyamatul kubra. Begitu saudara. Maka jatuhnya kan jadi ngarang. Karena kita menguraikan tidak berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan itu ada di sisi Allah, indallah, ilmuha. Ya. Jadi mubazir menjelaskan tentang qiyamatul kubra ya dengan uraian tanda-tandanya begini. Nanti kita lihat tanda-tanda itu untuk kemana dan untuk apa fungsinya di dalam kaitan yang rasional. Jadi itu saudara. Nah itu aja dulu kita pahami sebelum masuk kepada pembahasan tentang hari akhir atau akhir zaman atau kiamat. Nanti kita urai di sini secara rasional tentunya. Jadi bagian kita adalah bagian yang rasional, bagian yang bersifat ilmu, bukan yang irasional. Bagaimana yang irasional? Kita imani, kita yakini, kita muqallidi gitu. Bahwa qiyamatul kubra pasti terjadi, cukup sampai di situ kita yakin. Selesai. Enak jadinya. Enggak panjang kalam, enggak lebar kalam. Karena apa? Jatuhnya ngarang nantinya saudara. Ngarang. Oke. Kalau sudah sampai sini paham, baru kita bahas masalah kiamat yang secara rasional itu seperti apa, bagaimana. Begitu dong saudara, ya. Itu namanya kita berilmu. Sesuatu yang irasional jangan ditangkap dengan otak. Keliru makanya. Sesuatu yang irasional ditangkapnya dengan otak, maka kontradiksi yang terjadi. Atau sebaliknya, gitu kan. Sesuatu yang rasional ya diterima secara irasional, artinya dengan kolbun, ya sudah akhirnya apa, taklid buta namanya. Padahal itu rasional, bisa dijabarkan, bisa diuraikan. Ya. Karena yang nerimanya adalah kolbun, ya sudah taklid. Padahal itu bisa dipahami secara rasional. Artinya jangan terbalik-balik atau jangan tertukar-tukar nih antara dua fungsi ini, ya, antara zikrun dan kolbun. Begitu saudara. Ya. Baik. Masuk kepada ayatnya di sini. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba. Allah firmankan bahwa kiamat itu akan datang yang tidak bisa diragukan kedatangannya, fiha, di dalamnya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan kelak juga akan dibangkitkan ke dalam kubur. Ini kan sudah paten kiamat itu merupakan kepastian, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro. Kebangkitan di dalam kubur juga sesuatu yang pasti. Udah selesai sampai di situ. Yang kubro, ya. Tinggal yang sugro kan gitu kan, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian juga di sini ada hadis Nabi Anas, dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam itu, la taqumus sa'ah,
tidak akan datang. Kata-katanya tidak akan datang saatan kiamat itu hatta hingga la yaqula fil ardillahullah. Ya. Artinya kiamat itu enggak akan datang selama masih ada mukmin, selama masih ada muslim yang mengagungkan Allah, yang membicarakan Allah, yang membahas tentang ajaran-ajaran Allah, tidak akan datang kiamat itu. Tapi kalau sudah tidak demikian, maka datanglah kiamat itu. Mau dipahami dengan cara apa nih? Saudara, rasionalkah atau irasionalkah? Mau diterima dengan kolbun atau dengan zikrun? Ya, kan begitu. Nah, kalau diterima secara kolbun, ya sudah selesai, tidak perlu dibahas. Tapi jika diterima dengan rasional, bisa dibahas. Nah, itulah yang namanya kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan sarana di dalam diri kita, kolbun wa zikrun, mana yang bisa dibahas secara rasional, mana yang tidak boleh dibahas secara rasional, mana yang harus dan wajib diterima secara kolbun, mana yang tidak. Nah, makanya Quran pun isinya itu selalu dua. Arenanya pun dua. Arena. Ada ayat. Dan ada ayat yang boleh ditafsir. Nah, wilayahnya boleh ditafsir. Ada ayat yang wilayahnya ini tidak boleh ditafsir. Kalau yang tidak boleh ditafsir, maka masuknya ke kolbun, ke hati kita. Kita yakini, kita imani, kita benarkan. Sodaqta ya Allah. Sodaqallahul adzim. Otak kita nggak bisa terima, dan memang tidak boleh menerima. Kenapa? Karena bukan wadahnya yang irasional itu. Tempatnya yang irasional itu adalah kolbun. Karena kolbun atau hati bukan alat berpikir, bukan alat untuk meneliti, bukan alat untuk menganalisa. Dia hanyalah menerima. Makanya disebut muqallidun. Nah, nanti ada ayat-ayat yang wilayahnya silakan ditafsirkan. Bahkan mesti ditafsirkan. Mana mungkin bisa mengikuti perintah Allah kalau tidak ada tafsirnya, tidak ada penjelasannya, maka wajib ditafsir. Nah, ayat seperti apakah yang boleh dan tidak boleh ditafsir? Nah, ayat yang tidak boleh ditafsir adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan Allah, berkait dengan zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Itu yang nggak boleh ditafsir. Tadi saya katakan bahwa laisa kamitslihi. Kalau mau ditafsir secara akal, tentunya kan kalau menafsir kan pakainya akal. Nah, kalau akal sudah bermain untuk mentafsir, maka kan ada pertanyaan yang semestinya kita boleh bertanya cukup satu kali saja. Ini nantinya akan bertanya berkali-kali karena otak kita bermain. Ya, apa? Kalau katakan Allah sudah menyatakan dirinya itu ada. Otak bertanya. Kalau hati menerima, otak bertanya. Kalau ada, mana buktinya? Tuh. Seperti apa? Nah, itu dia. Itu penyakit. Makanya kalau Allah mengatakan dirinya ada, ya sudah imani, yakini. Tapi ini dibahas berjilid-jilid, berbab-bab tentang Allah. Ainamallah, ainamallah. Rusak akidah itu. Oke, saya nggak membahas itu. Tapi yang jelas itulah ayat-ayat yang berkenaan dengan zat, sifat, dan af'al Allah. Nah, kiamatul kubro masuknya kemana? Masuknya kepada af'alullah, pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Ya, jadi nggak perlu dibahas.
karena memang tidak ada ilmunya untuk membahas Qiyamatul Kubro. Oke, paham sampai di situ? Nah, baru kita masuk ya kepada pengertian kiamah. Nah, oke, kalau sudah demikian adanya, sudah ngerti maksudnya, dasarnya sudah saya letakkan, apa itu kiamah? Kiamah, kiamati. Kiamah ya, itu orang memaknai kebangkitan. Benar, memaknai kehancuran juga benar. Ya, kiamat itu hancur, benar. Kiamat itu tegak, benar. Kiamat itu bangkit, benar. Jadi istilah-istilah yang muncul tentang masalah kiamat, hari kebangkitan, hari kehancuran, ya, apalagi hari pembalasan, hari dan lain-lain, itu benar semua istilah itu, saudara. Tinggal kita bagaimana menempatkan konteksnya apa, seperti apa, ya. Karena yang namanya qiyam, bangun, berdiri, tegak, ketika itu berbarengan, ada yang tegak, berdiri, ada yang hancur. Begitu, saudara. Jadi kebangkitan itu bersamaan pula dengan kehancuran. Ada yang bangkit, berdiri, tegak, ada yang hancur. Itu dalam waktu yang bersamaan. Karena Allah punya sifat begini, menghancurkan dan mendirikan, mengawali dan mengakhiri. Huwal awalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Bukan Allahnya yang awal, bukan Allahnya akhir. Kan Allah nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Allah nggak terkena hukum itu, dan Allah di luar hukum. Karena Allah lah pemiliknya. Artinya Allah lah yang mengawali kemunculannya, maka Allah pula yang mengakhiri kehancurannya. Jadi berdiri dan hancur itu Allah punya urusan. Paham, saudara? Nah, jadi kalau melihat hadis ini, mari kita bahas secara rasional tentang perkara akhir zaman. Zaman berakhir, artinya apa, saudara? Setiap budaya, setiap zaman, setiap orang, setiap masa, semuanya memiliki qadar, memiliki waktu, memiliki durasinya sendiri. Ya. Nah, peradaban juga mempunyai masa awal dan mempunyai masa akhir. Di sini Rasul bersabda, la takum. La takum, tidak akan terjadi sa'ah. Tidak akan terjadi sebuah apa? Kebangkitan. Kan sama juga kiamat, kan gitu kan? Sa'ah. Sa'ah itu adalah masanya, waktunya. Ya, hatta la yuqala fil ardillahullah. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ini artinya peringatan dari Rasulullah. Terhadap siapa? Terhadap umat di masa yang akan datang. Gitu, saudara. Nah, jadi hadis ini bukan berbicara tentang Qiyamatul Kubro, bukan. Tadi sudah saya katakan. Ini berbicara masa depan Islam. Masa depan peradaban Islam. Nah, peradaban Islam ya, karena pada saat tertentu, pada titik tertentu akan mengalami akhir. Maka diingatkan. Gitu. Lah, takumu. Tidak akan terjadi itu. Bila, gitu kan. Bila umat Islam terus konsisten terhadap apa yang telah
dikerjakan oleh para nabi, para rasul, para pendahulu-pendahulunya. Artinya pertahankan sunnahnya, maka tidak akan berakhir. Nah, ternyata hadis ini sudah terbukti, sudah terjadi, saudara. Ya, saudara kan lihat kemarin saya sudah bahas dari mulai ya hadis yang panjang itu kan, ya dari mulai manhaj nubuwah, dari zaman nubuwah, zaman kenabian, kemudian zaman zaman Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian dua mulkan Jabariyah, mulkan Adon dan mulkan Jabariyatan. Nah, gitu kan? Mulkan Jabariyatan. Nah, itu masa berakhirnya atau berakhirnya akhir zamannya berakhir. Zaman apa? Zaman Islam berkuasa itu berakhir. Kapan itu akhir zaman? 1924. Inilah akhir zaman. Zaman apa yang berakhir? Zaman Islam ketika berkuasa. Jadi kekuasaan Islam berakhir di Turki Utsmani 1924. Itu Yaumil Kiamah namanya. Itulah kiamat. Telah terjadi kiamat. Apa kiamat? Kebangkitan dan kehancuran. Apa yang bangkit? Apa yang hancur? Yang hancur adalah kekuasaan Islam. Yang bangkit kekuasaan kufar. Dari kesultanan yang notabene adalah syariah Islam berganti dengan republik yang notabene bukan syariah Islam. Sudah tidak ada lagi syariat Islam. Bahkan sampai nama-nama yang berkaitan dengan bahasa Arab dan bahasa Quran itu diganti dengan bahasa setempat, yaitu bahasa Turki. Turki kan bukan Arab. Turki itu Eropa termasuknya, Eropa Timur. Jadi diganti dengan bahasa Eropa Timur, Turki. Ya, jadi pengen dibersihkan semua yang berbau-bau Islam, bahasa dan istilah dari Islam mau dihapuskan. Bahkan azan pun tidak boleh dengan bahasa Arab, bahasa Quran. Dihapuskan itu. Azan ya dengan bahasa Turki. Tuh. Ya. Hatta layakula fil ardillahullah. Jadi punya dasar, saudara. Dasarnya apa? Sejarah. Itu namanya kiamah dibahas secara rasional. Telah terjadi. Jadi hadis ini sudah terjadi. Tapi orang Islam menjadikan hadis ini tanda-tanda kiamat. Oh, udah terjadi kok tanda-tanda kiamat. Ya udah, kiamat sudah terjadi. Umat dunia Islam telah kiamat di 1924. Runtuh, hancur, berganti yang kiam, yang berdiri, yang kokoh adalah sistem non-Islam. Di mana tidak ada satupun syariat Islam yang berlaku sejak 1924 hingga kini. Satu alif saja nggak ada yang berlaku. Bagaimana Pak dengan Arab? Ya nanti kita bahas dalam sesi yang lain. Baik, jadi itulah yang dimaksud dengan qiyamah atau wal akhir zaman. Nah, 1924
terjadilah kiamat tadi. Lalu akan terjadi lagi kiamat lagi kan otomatis. Apa kiamat? Kebangkitan. Islam mesti bangkit. Islam mesti kiamah, mesti kiam lagi gitu kan. Dan itu janji Allah, pasti terjadi. Jadi kiamat itu adalah kepastian Allah. Mata sa'ah, kapan waktunya? Yaitu yang kita nggak tahu. Ya, emang tahu bangsa Kesultanan Turki Utsmani memang tahu bakal runtuh. Ya. Tapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah lewat hadis ini. Nah, tanda-tanda itu tidak diantisipasi. Jadi fungsi tanda itu apa? Kode. Kode itu apa? Kode itu bisa ketahuan. Oh, tandanya begini, tapi nggak dipahami. Sudah ketahuan, tapi tidak dipahami, tidak disadari. Lalai namanya terhadap tanda-tanda itu, peringatan-peringatan itu. Akhirnya terjadi. Begitu pula, ya, kita pun dengan hadis ini meyakini, mengimani kebenarannya. Apalagi memang sudah terbukti benar. Ya, itulah kiamat. Lah makanya kembali Allah pun mempunyai rencana, mempunyai kehendak bahwa Islam itu bakal bangkit kembali, bakal kiamat kembali. Arti kiamat apa? Hancurnya nanti kan, dominasi kekuatan batil akan muncul kekuatan yang hak. Begitu. Bilakah? Kapan? Lagi-lagi sudah dicantumkan dalam sejarah. Ya. Nah, sejak 1924 semua dunia Islam itu gelap istilahnya kan. Lalu berproseslah kembali untuk bangkit. Nah, ternyata kebangkitan Islam itu ya sudah terjadi. Begitu. Kapan terjadinya? 1945. Hancurnya dominasi batil, kaum penjajah, dan bangkitnya umat Islam. Bangsa Indonesia. Tuh, di situ titiknya ternyata. 1945, ya, Islam bangkit melalui bangsa Indonesia. Siapa yang dijajah, yang ditekan, yang ditindas? Umat Islam. Ya. Kalau bangsa Indonesia nggak dijajah. Karena bangsa Indonesia baru lahir 1945. Yang dijajah siapa? Yang dijajah itu umat Islam, saudara. Umat Islam yang ada di wilayah Hindia Belanda. Kan sebelum merdeka namanya Hindia Belanda. Nah, umat Islam yang ada di dalam wilayah Hindia Belanda itulah umat Islam yang sedang dijajah. Lalu Allah merdekakan 1945 melalui bangsa Indonesia. Yang mana bangsa Indonesia yang notabene juga Muslim. Karena dari keturunan Muslim, maka bangsa Indonesia inilah yang memerdekakan melalui kurnia Allah. Nah, saat itulah runtuh hancurnya dominasi Belanda dan Jepang melalui kuasa Allah. Makanya disitulah Allah yang berbuat. Umat Islam dan bangsa Indonesia itu berbuat, tetapi kalau secara akal dan logika itu nggak akan mampu mengalahkan dua penjajah besar ini. Tapi Allah berikan suasana, situasi yang kosong dari berkali-kali saya ngomong bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari Allah. Makanya disebut rahmat dan kurnia. Berkat rahmat dan kurnia Allah. Nah,
itulah namanya qiyamah. Bangkitnya Islam melalui bangsa Indonesia dan runtuh hancurnya dominasi penjajah. Jadi kiamat ada yang hancur, ada yang bangkit. Begitu saudara. Nah selanjutnya berproses untuk kebangkitan itu yang dipelopori oleh bangsa Indonesia untuk dunia Islam. Karena bangkitnya Islam itu untuk rahmatan lil alamin, bukan Indonesia saja. Coba lihat di preambulnya, di pembukaannya di situ. Yang mempelopori kemerdekaan itu, yang menggariskan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi yang pertama kali merdeka adalah Indonesia. Baru diikuti kemerdekaan-kemerdekaan yang lainnya. Jadi yang mempelopori kemerdekaan itu adalah bangsa Indonesia. Umat Islam bangsa Indonesia. Makanya ini mendunia konsepnya. Rahmatan lil alamin. Tidak boleh lagi ada penjajahan-penjajahan di muka bumi. Maka yang dapat membebaskan negara-negara yang terjajah atau dijajah atau dikuasai oleh bangsa asing itu adalah yang nantinya akan membebaskan adalah bangsa Indonesia. Lihat Palestina berharap dan mengharap kemerdekaan yang nantinya akan dimerdekakan oleh bangsa Indonesia. Nggak mungkin bangsa penjajah itu memberikan kemerdekaan. Kalaupun memberikan kemerdekaan pun juga berada di bawah pengaruhnya. Begitu saudara. Jadi satu-satunya bangsa yang kemerdekaannya itu pemberian Allah ya bangsa Indonesia. Nggak ada bangsa-bangsa lain yang diberikan kemerdekaannya dari Allah. Ya Allah sudah memberikannya satu titik ya sudah untuk semuanya di dunia ini. Begitu. Nah, barulah di situ diperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini menjadi rahmat bagi seluruh semesta. Tapi ujiannya teramat berat. Ingin menjadi bangsa yang umatan wasyaton itu nggak kecil perjuangannya. Maka sampai detik ini adalah puncak dari perjuangan. Kenapa? Ya, ternyata ingin memerdekakan masih juga dikuasai oleh bangsa-bangsa penjajah. Nah, yang lebih berat lagi, yang menjajah bukan bangsa asing. Makanya musuh yang paling berbahaya, musuh yang paling berat itu bukan dari luar, tapi dari dalam bangsanya sendiri. Begitu saudara. Dulu Rasulullah juga berperang dari awal sampai akhir itu bangsanya sendiri. Kaumnya sendiri. Ya, satu suku, satu bangsa, mungkin satu keluarga. Ya karena memang sunnahnya seperti itu, maka wajar dan kudu sabar umat Islam dalam mewujudkan kebangkitan Islam itu. Ya karena memang perangnya bukan dengan bangsa asing, dengan bangsa sendiri, dengan kaum munafik, kaum fasik, kaum syirik, yang mereka sama-sama agamanya Islam, sukunya sama, bahasanya bisa sama, tapi itu paling besar permusuhannya. Ya maka nggak ada cerita saudara. Kita jangan berperang dengan sama saudara. Lawung sunnahnya begitu. Iya. Ya bukan saudara kalau berperang. Ya musuh. Begitu. Nah, berperang di sini bisa perang fisik, bisa perang konsep, bisa perang akidah, bisa perang pemikiran, macam-macam. Itulah yang mesti ditapaki saudara. Real. Bukan cerita, bukan dongeng jadinya. Nah,
Jadi disitulah keterlibatan umat Islam di dalam memunculkan Imam Mahdi. Jadi ngomongin Imam Mahdi itu konteksnya adalah di sini. Karena satu-satunya negara yang mendasarkan konstitusinya dengan tauhid. Yang ada Quran, yang ada tauhid itu ya di Indonesia, dasar negaranya, konstitusinya. Di negara-negara lain nggak ada. Kalaupun pakai syariat Islam, Brunei, Arab, dan sebagainya, tapi landasannya tauhid di mana? Di sini. Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, saudara. Itu disebut qul huwallahu ahad. Ya, jadi Imam Mahdi itu yang pegang tauhid. Yang hari ini dipegangnya, dirampas, diambil alih oleh Dajjal, kan begitu. Siapa Dajjal? Jangan cerita lagi yang irasional-irasional. Dajjal itu pendusta, saudara. Watak dan sifat. Watak dan sifat yang melekat pada seorang figur. Siapapun figurnya, siapapun orangnya yang berwatak dan bersifat sombong, congkak, penipu, pembohong, perusak, itulah Dajjal namanya, saudara. Julukan Dajjal itu bukan nama orang, tapi dia sifat dan julukan. Saat kapan? Saat dia melakukan kebohongan, saat melakukan pendustaan, saat melakukan penzoliman. Semua hal-hal yang jahat kumpul di watak-watak Dajjal itu. Nah, jangan ngebahas yang kagak jelas, saudara. Dajjal sudah muncul di sini. Mana? Di sini, benar di Indonesia Dajjal itu. Dajjal itu punya kuasa. Kalau zaman dulu Dajjalnya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu Dajjal. Jadi Dajjal bahasa hadis. Bahasa Qur'annya adalah mujrimun, yukadzibun. Mukadzib, para pendusta, para pembohong. Itulah Dajjal. Ya. Nah, jadi ada Dajjal, ada Imam Mahdi dibahas, ya, yang kaitannya dengan Kiamatul Kubro, ya, jadi nggak nyambung, saudara. Nah, jadi itu kan cerita Kiamatul Kubro itu adanya Dajjal, Nabi Isa turun, ada Imam Mahdi, ada Ya'jud wa Ma'jud dan lain sebagainya. Yang ujungnya wallahu a'lamu bishawab. Lah ngapain dibahas? Emang juga nggak ada ilmunya. Ya, inda kulli ilmuha. Nah, seperti itu, saudara, cara memahami kiamat, memahami Imam Mahdi, memahami hari akhir, memahami akhir zaman. Jadi akhir zaman sudah lewat. Sekarang mengarah kepada penyempurnaan kiamnya Islam, yang nanti berkuasa di situ Imam Mahdi. Paham? Jadi di mana Imam Mahdi munculnya? Nggak jauh-jauh dari di negeri kita sendiri. Lalu apa keterlibatan saudara? Ya harus ada, bukan nunggu. Menciptakan kondisi bagaimana Islam itu bangkit. Berarti berjuang. Kalau cuma nunggu Imam Mahdi ntar dibaiat di Mekah di sana, ya itu cerita namanya, saudara. Nggak jelas. Kalau sini kan jelas, bisa diprogram, bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan. Jikapun saudara mau. Begitu, saudara. Nah, itulah keterangan dan penjelasan dari sisi yang tidak sama dengan pemahaman-pemahaman saudara pada umumnya. Maka saya tutup lagi. Ini hal yang aneh, saya bilang. Bahwa kiamat yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya kok dibahas.
itu kiamat kubro, nggak perlu dibahas, cukup diyakini saja. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bahan pemikiran, bahan renungan, ya, bahan diskusi. Kalau mau berdebat ya silakan, didasarkan kepada argumentasi yang valid. Tentu argumentasi yang valid itu pertama di Quran, kedua baru hadis. Begitu. Cari cantelannya di Quran, di hadis. Ada enggak itu? Ya. Ya, kalau ada, bagaimana penjelasannya? Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.